Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Paima MV. Selamat malam, selamat beristirahat untuk para penonton semuanya. Semoga keadaan Anda dalam kondisi baik-baik saja, sehat walafiat, dan jangan lupa ngopi cuy ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan curhat-curhat masalah keluh kesah motor saya CB150R setelah pemakaian kurang lebih 6 tahun cuy. Stop it. Get some help. Jadi kemarin habis ganti kampas kopling dan ganti water pump. Itu tarikannya itu agak gimana ya, kayak ada selip-selipnya gitu cuy. Entah ini kurang pas atau gimana gitu cuy. Karena pertama pasang kemarin itu udah enak, cuma selang berapa bulan gitu kemarin itu rasanya udah beda lagi, kayak kadang enak kadang enggak gitu cuy. Terus kayak di gas itu ngeden, ngoyo, ngotot, apalah itu namanya. Oh my god. Jadi gigi 3 itu kadang masih terasa nggak bisa los gitu cuy. Dan masih banyak lagi masalah-masalahnya, timbul masalah baru, entah dari ini kemarin juga tensionernya juga bermasalah. Terus dari dinamo starter juga masalah. Terus dari rota juga masalah lagi coy. Ini kemarin aku habis ganti rota dan sekarang ini masalahnya ini langsamnya itu naik turun sendiri cuy. Jadi setelah motor nyala gitu langsam, itu RPM-nya bisa naik bisa turun gitu. Dan itu pun katanya lihat tutorial di YouTube suruh reset ECU ya. Reset ECU udah aku reset sih, tapi masih aja nggak sembuh. Terus kemarin juga ganti sensor TVS sudah 3 kali gua anjir. Akhirnya ini yang terakhir ini tak pakai merek apa kemarin ya, lupa aku. Terakhir itu tak pakai dan ya sampai sekarang ini masih aku pakai. Dan untuk tensionernya kemarin belum aku beliin sih, masih pakai tensioner lama, cuma aku ganjal pakai baut panjang gitu cuy. Jadi kadang itu sering bunyi kerasa gitu, cuma nggak tahu efek sampingnya nanti ya. Soalnya kalau tiap bunyi itu pasti aku kencengin lagi gitu. Nah, nggak tahu nanti efek sampingnya gimana. Terus motor ini juga sekarang cepet panas cuy, udah panas, kayak nggak kayak dulu cepet panas. Terus kipas juga sering muter ya, nggak masalah sih. Terus ini lagi masalahnya komstir, padahal komstir ini baru ku ganti gitu ya, udah oblak lagi. Sama skok belakang ini, rantai juga full set. Aduh, ini pokoknya udah ganti semua dah. Sama ini udah mati voltmeternya, padahal aman-aman aja kemarin dipakai itu, ternyata mati. Terus kemarin itu sempet trading kenceng sih. Terus tiba-tiba aku tarik kopling ya kan, gas aku gasnya aku kecilin, tiba-tiba mati anjay. Ya untung aja masih bisa langsung hidup, cuma ya itu nggak tahu masalahnya itu di bensin yang di rotak yang kemarin aku ganti atau gimana gitu ya. Soalnya kemarin itu awalnya aku ganti rotak itu gara-gara susah dihidupin. Starter ini susah banget hidupnya, harus pakai engkol baru bisa nyala. Ya kadang bisa kadang enggak. Terus kadang tiba-tiba gitu juga, sering mati di perjalanan. Udah lama kayak bensinnya nggak turun gitu cuy. Akhirnya aku ganti, udah
udah dibersihin juga sama throttle bodinya gitu, udah di reset ECU dan reset apa itu yang buat yang depan sensor apa itu alas segala macam udah gitu. Akhirnya tetap ya, dan ini masih terakhir, ini masih dipakai ini ya, ini kondisinya. Nah kayak gini masuk satu ini, nah ini enteng kayak nyantol gitu coy. Kadang enggak, kadang itu berat banget, gigi 2 gigi 3 itu masih berat gitu. Cuma kemarin aku pakai top speed itu gigi 5 ini nyampe 115. Itu sebenarnya masih bisa digas sih, cuma akunya yang nggak akut. Jadi ya begitulah. Karena ini sebenarnya motor aing mulai dari 2009 akhir belum pernah masuk bengkel cuy. Serius. Cuma aku ganti oli tapi rutin. Pernah sih sekali 3 bulan. Kalau ganti oli aku rutin. Tiap 1 bulan pasti aku ganti. Tapi aku gantinya itu nggak pernah lihat kilometer cuy ya. Pasti hitungan bulan aku. Tiap berapa 1 bulan lah aku pasti ganti. Dan kemarin sempet pakai oli Shell ya. Kok akhirnya aku kembali lagi ke Yamaha, kembali lagi ke oli yang di bawaan Honda SPX. Karena tak rasa-rasa kemarin itu nggak ya gimana ya, kalau dibilang nggak enak itu, tapi udah lama pakai oli Shell kemarin aku ya. Cuma ini tak ganti. Ya enaknya kalau oli Shell itu kan nggak ada yang 1,2 aja. Jadi kalau beli itu harus beli 2. Jadi masih nampung lagi 800 mili buat besok lagi gitu ya. 1 literan 2. Jadi jatuhnya lebih mahal sih sebenarnya cuy. Dan ini aku pakai SPX 1,2 itu kemarin di bengkel biasa sih itu habis 90 cuy. Itu emang segitu ya harganya. Soalnya dulu kalau nggak salah itu cuma 70, atau emang udah naik. Jadi ya nggak tahu juga sih sebenarnya. Anjay, ini macet coy. Ini di daerah ini Rumah Sakit Karangmenjangan. Banyak yang parkir di pinggir jalan keluar ini coy. Jadi ya macet. Dan ya begitulah. Nah, anjay, depan udah lampu merah lagi. Nah ini visornya tadi aku copot cuy, soalnya biar looknya dapet gitu. Cuma yang jelek-jelek ini ada stikernya yang rusak. Sama ini tangki gue penyong anjing. Kemarin habis dari TA Tulungagung, motor gua jagang, gua standatin samping coy, dan ternyata guling. Ya alhasil penceng ini coy. Nah kalau kelihatan ini penceng, dan warnanya udah pudar juga. Dan kemarin ke ini aku pakai stang RZR tanpa racer cuy. Waduh, capeknya tangan minta ampun, apalagi kalau boncengan cuy. Waduh, seperti ngegas itu berat gitu, tangan di sini capek. Apalagi kemarin aku di Jember cuy ya, dari Surabaya sampai Jember 4 jam. Cuma berhenti sekali minum kopi karena kemarin aku malam-malam sih, jadi ya agak sedikit ngantuk gitu. Akhirnya ngopi dulu. Jadi intinya pakai motor K56 apa K65 ini cuy ya. Itu harus sabar cuy. Permasalahannya itu kerusakannya pasti merembet. Apa ya kalau merembet itu? Ganti-ganti. Umpama yang di sini selesai itu nanti pasti ada salah satu lagi yang rusak dan harus ganti. Gitu terus. Dan ini sebenarnya masih ada ini. Ya, dari sini nih. Ini ya dari tensioner ini yang suaranya nggak worth it. Suaranya yang kadang letek gitu.
otok gitu, dan tarikannya juga kadang lemot gitu. Nah, belum sempat nyervis juga. Biasanya aku servis sendiri sih. Servis apa sih? Enggak, cuma TB aja sih sebenarnya. Kalau aku yang bongkar sendiri cuma bersihin TB, semprot sama carbo cleaner sama injeksinya dibersihin gitu aja. Selain itu nggak pernah nyervis. Kayak lampu-lampu ini kemarin gua pasang sendiri, Cok. Ngirit biaya. Ya meskipun hasilnya nggak sebagus pemasangan yang di tempat-tempat orang jalan lampu bilet gitu ya setidaknya lah. Nah ini masih lumayan lah ya kan. Ini biletnya under 200.000 aja, kemarin aku beli di Shopee promo, dapat di 165 merek MLP apa ya, MPL apa gimana lupa aku. Ya sudahlah, lumayan daripada kalau yang nyala kuning ini. Lampu ini juga aku lampu tembak ini murah, aku beli harga 36 per biji. Ini ada 2 piece, jadi harganya 70-an 2. Jadi ya begitulah kira-kira keluh kesahnya pakai motor K65 56 ya, 65 ya, itulah pokoknya CB 150R. Oke, mungkin cakep anjay. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja dah. Nyerotos saya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, dan jangan lupa tinggalkan jejak di sini di kolom komentar atau like-nya. Jangan lupa juga share ke teman-teman biar teman-teman tahu gabutnya aku gitu ya cuy. Mohon dibantu untuk channel saya berkembang dan biar semangat lagi nyerocos di jalan meskipun nggak berfaedah cuy ya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat bagi semuanya, dan selamat sampai tujuan bagi yang sedang perjalanan. Semoga tetap dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.